Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita masih sehat, kita masih kuat. Kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang melihat ibadah online pada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami, Kau Allah yang tak tergoyahkan. Yesus, Engkau satu-satunya. Oh, tiada Allah seperti-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang dahsyat, Kau luar biasa Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku masyurkan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini. Berkati semua yang mengikutinya Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua mendapat berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita yang dahsyat, amin. Haleluya, kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semua yang bernafas, mari kita muliakan dan tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari sama-sama katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu dalam hidup kami. Tapi kami selalu percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau merancang kami yang terbaik. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini dapat beribadah kepada Tuhan walau hanya dengan cara online karena PPKM. Tuhan, kami berdoa walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami tetap tidak kehilangan khidmat-Nya, kuasa-Nya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melawat setiap umat-Mu hari ini dalam ibadah dari awal sampai akhirnya. Pemberitaan firman Tuhan memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan tuntunan, memberikan pengajaran kepada kami semua untuk bertumbuh benar di hadapan-Mu sampai pada puncaknya pada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pengertian kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan firman Tuhan hari ini dengan judul Dari Roh Anda Mengalir Sungai Kehidupan. Minggu lalu telah kita belajar bagaimana seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus dan ia mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Yesus menjamin bahwa ketika dia menerima Yesus di dalam hidupnya, ia menerima air kehidupan. Dan air yang diberikan oleh Yesus itu di dalam hatinya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Dan mata air inilah yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saudara adalah orang yang telah mengalami kelahiran baru. Saudara telah berjumpa dengan Yesus. Saudara telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara telah mengalami kelahiran baru. Saudara telah menerima benih ilahi tinggal di dalam diri saudara. Saudara menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Saudara dibenarkan, saudara dilayakkan, saudara dikuduskan bagi Allah. Sehingga saudara berlayak, berdamai dengan Allah. Layak untuk masuk ruang Maha Kudus, menghadap Tuhan dan berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari dalam kehidupan yang seperti inilah saudara mengalirkan apa yang disebut kehidupan. Aliran sungai kehidupan akan mengalir dari dalam hidup saudara. Setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang beragama Kristen, ada banyak orang ke gereja, tetapi apakah memang ia mempunyai kualitas sebagai orang Kristen? Kualitas kekristenannya seperti yang dirancang oleh Tuhan. Karena kalau kita baca ayat 38 ini, Yesus sendiri katakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Berarti banyak orang yang percaya kepada Yesus tidak seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Banyak orang beragama Kristen tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Banyak orang menjadi pengikut Yesus tetapi tidak seperti yang dikatakan kitab suci. Tidak heran dalam Yohanes 6 ayat 66, orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, ribuan orang banyaknya, itu semua meninggalkan Yesus. Kecuali yang tertinggal adalah murid-murid Yesus yang tetap setia kepada Yesus, karena memang mereka adalah murid Kristus yang sejati. Nah, pertanyaannya, apakah saudara murid Kristus yang sejati, pengikut Yesus yang sejati, orang percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci?
Nah, kalau saudara adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dengan sendirinya saudara memiliki mata air kehidupan di dalam diri saudara. Mata air al-hayat, mata air kehidupan yang tidak berhenti. Arti mata air kehidupan itu artinya mata air yang tidak bisa mati. Mata air yang akan terus menerus terpancar. Kalau dikatakan dalam Yohanes 4:14, Yesus berkata, terpancar sampai kehidupan yang kekal. Itu tidak berhenti. Itu yang akan membawa terus saudara kepada kekekalan. Tapi di dunia ini saudara pasti berdampak. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya seperti kitab suci katakan, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan cuma satu aliran-aliran air hidup, banyak aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kualitas iman percaya Anda? Yang seperti dikatakan tadi ayat 38a, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Seperti apa kualitas iman yang dikehendaki oleh Allah, yang dirancang oleh Allah, yang telah mengalami kelahiran baru, yang telah mengalami Kristus, yang telah diciptakan baru, yang telah memiliki benih Allah di dalam dirinya, yang menjamin hidupnya untuk hidup yang kekal. Mari coba kita lihat. Yang pertama, orang Kristen tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah orang Kristen hidup dengan topeng. Artinya bahwa kekristenannya adalah kekristenan hanya di permukaan. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Banyak orang Kristen ke gereja tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, bukannya mencari Tuhan dengan sungguh, tapi mencari dukun. Bukannya mencari Tuhan dengan sungguh, tetapi penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Penuh dengan kepanikan menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Mengapa demikian? Karena dengan bibirnya ia memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Buktinya adalah dia lebih cinta dunia, keinginan-keinginannya, hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan egonya daripada mencintai Tuhan. Kebanyakan orang seperti ini hidup di dalam topeng. Kelihatan baik, tetapi di dalam hatinya penuh dengan segala macam kejahatan, tipu daya, kelicikan, manipulasi. Hatinya jauh dari Tuhan. Tidak pernah bisa akrab dengan Tuhan. Tidak pernah bisa cinta datang kepada hadirat Allah berdoa. Sulit untuk berdoa, sulit untuk menyembah, apalagi membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, antikris atau benih antikris itu berasal dari orang-orang beragama yang percaya kepada Tuhan dengan mulutnya, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh, tidak punya hati yang serius ikut Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang Kristen yang tidak seperti yang dikatakan oleh kitab suci adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hati. Rajin ke gereja, rajin melayani, rajin melakukan ritual-ritual agama, tetapi tidak ada kesungguhan hati. Hanya di depan orang kelihatan sungguh-sungguh, tapi ketika dia berdoa pribadi atau ibadah pribadi dan seterusnya, sangat sulit. Hanya ketika ada orang bersama-sama dengan dia baru bisa beribadah atau bisa berdoa. Bahkan enggan untuk memimpin doa, enggan untuk berseru kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kualitas Kristen saudara seperti ini? Kalau saudara benar-benar mengalami kelahiran baru, saudara tidak akan seperti itu. Hati saudara melekat kepada Tuhan. Hati saudara akan sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, orang Kristen yang tidak seperti yang dikatakan oleh kitab suci, itu tidak pernah mengalami kelahiran baru. Orang seperti ini akan suka beribadah, tetapi hanya suka kepada kesaksian-kesaksian palsu. Yang enak, yang spektakuler, khotbah yang bikin enak telinga, yang menguntungkan dirinya, dan selalu dikatakan, ini khotbah yang memberkati saya. Tapi khotbah yang menegur dia, yang menemplak dia, yang mengajarkan kebenaran, ia tidak menyukainya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang-orang seperti ini hanya cari pengkhotbah-pengkhotbah atau pengajar-pengajar yang memuaskan hasratnya, keinginannya, nafsunya, egonya, kedagingannya, dan sebagainya, yang bisa mengangkat-angkat dia dan membenar-benarkan dia. Orang seperti ini akan memalingkan telinganya. Mudah sekali dia tersinggung dan meninggalkan gereja. Mudah sekali telinganya itu merah ketika kebenaran disampaikan kepada dia. Bahkan dengan beraninya bisa menegur pendeta. Kenapa? Oleh karena dia berpikir bahwa dia mempunyai kebenaran lebih besar, lebih baik, lebih benar daripada kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan dia lebih suka kepada cerita-cerita dongeng. Artinya kesaksian-kesaksian yang banyak sekali bumbunya. Hanya A berubah menjadi A, B, C, dan D. Terlalu banyak bumbu, sehingga kebenaran itu menjadi sangat menarik, atau kesaksian itu menjadi sangat menarik. Dan banyak orang suka kesaksian-kesaksian. Tapi yang lucu adalah banyak orang suka kesaksian tetapi tidak suka bersaksi. Saya berharap bahwa saudara tidak menjadi orang Kristen dengan kualitas seperti ini. Yesus berkata, orang yang percaya sesuai dengan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Tapi kalau dengan kekristenan dengan kualitas seperti ini, tidak mungkin bisa mengalirkan aliran air kehidupan. Tidak heran kalau yang dialirkan bukanlah air kehidupan, tetapi air kematian, air keruh, air yang busuk, atau air yang membuat ada orang yang keracunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebaliknya, kualitas orang percaya yang seperti dikatakan kitab suci adalah, yang pertama, tandanya adalah orang Kristen yang lahir baru akan mengasihi Allah dan sesama. 1 Yohanes 4:16 berkata, kita sendiri tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah dan Allah bersatu dengan dia. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih. Ketika saudara menyatu dengan Allah, berarti saudara menyatu dengan kasih. Identitas utama orang percaya, orang Kristen lahir baru adalah kasih. Kasih yang benar, mengasihi tanpa syarat. Yesus mengatakan, bahkan kasihilah orang yang menganiaya kamu, kasihilah yang memusuhi kamu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, jangan memperbincangkan kelemahan orang karena kasih. Ketika Yesus disalib, ia tidak mengutuk orang-orang yang mengutuki dia dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang jahat, yang meludahi dia, yang menyiksa dia, yang menombak dia dan memaku dia di atas kayu salib. Ia tidak membalas dengan makian, caci maki, dengan kutuk dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan. Tetapi ia berseru kepada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, itulah kasih.
kasih dari Allah. Kalau itu ada di dalam diri saudara, saudara juga akan mengasihi. Banyak orang berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, tetapi sulit untuk mengasihi. Apalagi ketika dirugikan, apalagi kalau ia tidak sepaham, apalagi kalau ia merasa dilecehkan, apalagi kalau ia merasa disingkirkan, ia akan berubah menjadi orang yang penuh kebencian, dendam, kepahitan karena sakit hati. Orang Kristen yang lahir baru pasti memiliki Allah di dalam dirinya, dan karena ia memiliki Allah, bersatu dengan Allah di dalam rohnya, maka ia memiliki kasih dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ada banyak kualitas Kristen pendusta saat-saat sekarang ini. Mengasihi Allah, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, bahkan menjadi pemimpin gereja, tetapi hidup dalam kebencian, kecemburuan, penuh dengan manipulasi-manipulasi, penuh dengan kelicikan-kelicikan, menyingkirkan orang-orang lain. Apalagi kalau berbeda dengan dia, tidak sepaham dengan dia, bukan konconya, bukan sukunya, bukan sahabatnya, dia akan berusaha untuk menyingkirkan dengan berbagai cara. Tapi dia berkata, aku mengasihi Allah. Firman Tuhan berkata melalui Rasul Yohanes, jika ia berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dan firman Tuhan berkata bahwa pendusta tidak mungkin masuk surga di dalam kitab Wahyu. Pendusta, pembohong tidak bisa masuk surga. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang di depan mata, yang harusnya dikasihi, justru tidak mampu dikasihi. Bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Itu adalah kemustahilan. Yang kedua, orang Kristen yang lahir baru akan mengakui Yesus itu dari dalam hatinya, bukan hanya di mulutnya, tetapi dari hatinya. Banyak orang mau menjadi orang Kristen, lalu mengucapkan kata-kata saya percaya Yesus, ya, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bukan dari hatinya. Ia menjadi orang Kristen karena ada maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu, ada keinginan-keinginan tertentu, ada udang di balik batu. Saudara, Roma 10 ayat 10 katakan, karena dengan hatinya orang percaya. Jadi bukan cuma dengan mulutnya, sehingga Allah menerima dia sebagai orang yang baik dengan Allah. Dan dengan mulutnya orang mengaku sehingga ia diselamatkan. Jadi saudara, ketika saudara percaya Yesus Kristus dari hatimu, begitulah firman Tuhan katakan, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Tapi kalau saudara hanya mempercayai Yesus dari mulutmu, maka tidak mungkin ada mata air yang mengalir dari dalam hatimu. Yang ketiga, orang Kristen yang telah lahir baru mengenal Allah dan akan termanifestasi dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa ketika saudara terhubung dengan Allah, hubungan saudara dengan Dia adalah hubungan kasih, layaknya bapa dan anak. Ketika saudara mengasihi Allah sebagai bapa saudara, maka kasih saudara kepada Dia bukan menjadi beban, tetapi menjadi kebanggaan saudara. Justru semakin saudara mentaati Dia, saudara semakin disenangkan.
semakin saudara dibahagiakan. Ketika saudara melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh bapak saudara atau ayah saudara, saudara bangga bisa mentaati bapak saudara, bisa bersyukur dapat menyenangkan hati ayah saudara. Begitu saudara dengan Bapa di sorga. Perintah-perintah Allah bukanlah perintah dengan beban melebihi kekuatan dan kemampuan saudara. Allah akan membawa saudara untuk memahami kebenaran ini. Semakin saudara dewasa di dalam Dia, semakin saudara mampu mentaati dengan rasa tanggung jawab, bukan rasa beban, tetapi tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ringan. Kenapa tanggung jawab itu menjadi ringan? Karena tanggung jawab itu didasarkan pada hubungan kasih antara engkau dengan Bapa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 katakan, orang yang berkata saya mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu pendusta dan Allah tidak berada di dalam hatinya. Seorang anak yang berkata saya mengasihi Allah, yang berkata bahwa saya adalah anak dari ayah saya, tetapi hidupnya terus melawan Allah, terus tidak mentaati ayahnya, terus melawan kehendak ayahnya, orang seperti ini sebenarnya bukan anak. Dia hanyalah orang kerja. Ia hanya karyawan. Ia hanya hamba. Ia hanya pembantu. Tidak ada hubungan pribadi. Tidak ada hubungan kasih. Tidak ada hubungan antara bapa dan anak. Tidak ada hubungan benih di dalam dirinya. Dia tidak punya benih Allah di dalam dirinya. Tetapi semakin orang menyadari bahwa ia punya benih Allah di dalam dirinya, ia akan selalu berusaha untuk taat. Bahkan saudara, Allah tidak akan memaksakan saudara untuk melakukan sesuatu yang saudara tidak mampu melakukannya. Berbeda dengan perjanjian lama. Saudara harus melakukan. Kalau saudara tidak melakukannya, saudara dikutuk. Dalam perjanjian baru, ketaatan kepada Dia atau ketidaktaatan saudara kepada Dia itu bukan karena saudara dengan sengaja tidak taat kepada Allah, tetapi kelemahan saudara. Jadi ketika saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, Tuhan tahu seperti apa saudara punya hati, punya cinta kepada Dia. Bahkan Tuhan memberikan engkau kasih karunia untuk mentaatinya, kemampuan untuk mentaatinya. Oleh karena roh Allah ada di dalam diri saudara. Yohanes 14 ayat 15, Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengasihi Allah, mengasihi Yesus, saudara terhubung dengan Yesus sebagai anak Allah, memiliki benih Allah, saudara memiliki roh Allah di dalam diri saudara, maka saudara pasti berusaha menyenangkan hati Allah melalui ketaatan. Yang keempat, bagi murid Yesus, ketaatan bukanlah suatu bentuk ikatan, tetapi merupakan kemerdekaan yang penuh. Dalam Yohanes 8 ayat 31, maksudnya adalah bahwa kalau saudara adalah murid Yesus, ketaatan bukanlah beban, ikatan yang membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara menjadi orang terpenjara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya ketika saudara mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, kekristenan tidaklah seperti itu. Dalam Yohanes 8:31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang saudara terima itu ada di dalam diri saudara. Saudara mentaatinya, saudara hidupi, maka saudara benar-benar menikmati apa yang disebut kemerdekaan di dalam Kristus. Kenapa? Karena saudara memiliki roh Allah, roh kemerdekaan, roh kebebasan. Kenapa?
Karena saudara tidak lagi berada di bawah kungkungan kutuk hukum Taurat, tapi saudara berada di bawah kelimpahan kasih karunia Allah. Yang kelima, ketaatan adalah bukti bahwa seorang murid mempunyai iman yang tidak mati dan tidak berguna. Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jikalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, bagaimana dengan iman saudara? Apakah saudara mempunyai hubungan dengan Yesus dengan benar? Kalau saudara memiliki hubungan dengan Yesus dengan benar, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, hubungan saudara yang benar dengan Allah akan membuat saudara semakin mengasihi, semakin dikasihi, semakin erat melekat kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, apa perintah terpenting yang Yesus sampaikan kepada murid-murid? Coba saudara pelajari 4 Injil, saudara akan menemukan prinsip dasar daripada kehidupan Kristen. Tidak banyak tuntutan, tapi semua dari hati. Ketika saudara terhubung dengan Yesus, saudara mengasihi Yesus, saudara tidak dituntut seperti di dalam perjanjian lama. Saudara tidak dibebani dan tidak ditakuti dengan kutuk-kutuk seperti dalam perjanjian lama. Tetapi saudara diberi tanggung jawab yang enak dan ringan. Matius pasal 11 ajarkan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu enak dan ringan. Nah, apa kuk? Apa perintah yang enak dan ringan itu? Mari kita perhatikan, sebenarnya ada 2 hal. Tapi hari ini saya akan menyampaikan 1 hal saja, yaitu bahwa setiap orang harus memuridkan. Ketika Yesus akan naik ke sorga, ia tidak mewanti-wanti muridnya supaya tidak memiliki gaya hidup dunia. Bukan berarti boleh hidup dengan gaya hidup dunia, dengan selera hidup dunia, dengan kehidupan yang kedagingan, dan bergumul terus menerus dengan dosa. Yesus tidak menekankan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam diri murid-murid yang sudah mengalami kelahiran baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam dirinya akan terjadi perubahan-perubahan secara signifikan, sehingga hidupnya tidak lagi berada di bawah kendali hukum-hukum dosa, tetapi berada di bawah kendali Roh Kudus, kendali daripada kasih Allah di dalam dirinya, sehingga gaya hidupnya berubah, selera hidupnya berubah. Kenapa? Karena habitatnya berubah, karena inti hidupnya telah berubah, telah lahir baru. Jadi masalah-masalah, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang ditulis begitu banyak di dalam perjanjian lama, dan ditulis juga dalam Galatia pasal 5, hidup kedagingan itu. Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak berada di bawah kuasa hukum-hukum daging, hukum-hukum dosa. Yesus tidak menekankan hal-hal tersebut, tetapi yang dia tekankan pada waktu ia akan naik ke sorga adalah, pergilah mengambil tanggung jawab sebagai murid Yesus, yaitu memuridkan. Yesus tidak mewanti-wanti Petrus terutama, yang sudah menyangkal Yesus. Yesus tidak mewanti-wanti Thomas agar terus percaya kepada dia. Yesus tidak mewanti-wanti murid-murid yang lain, bagaimana Yakobus dan Yohanes yang ambisius, mau berduduk di sebelah kiri dan kanannya, dan berbagai keinginan-keinginan daging daripada murid-murid yang selalu bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka.
Saudara, Yesus lebih menekankan kepada tanggung jawab. Dan inilah perintah Yesus, perintah agung. Dalam Matius 28 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara, perintah harus ditaati. Kalau saudara murid Yesus, perintah terbesar yang harus saudara lakukan adalah memuridkan. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Paulus menangkap perintah itu ketika dia mengikut Yesus. Bukan berarti bahwa Paulus sudah sempurna di dalam ketaatan kepada firman Tuhan 100%, kepada apa yang dituntut oleh hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Tapi Paulus ketika dia menerima Yesus, dia menerima kasih Allah di dalam dirinya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memuridkan. Kepada Timotius yang dia muridkan, dia berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 2, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mengalirkan kebenaran ini lewat ketaatan saudara. Dari roh Anda mengalir sungai kehidupan, yaitu kebenaran firman Allah. Dari roh saudara mengalir kesaksian tentang Yesus Kristus. Dari roh saudara mengalir spirit pemuritan. Dari roh saudara, dari inti kehidupan saudara, dari bait Allah yaitu saudara, akan mengalir spirit memuridkan. Seperti Paulus memuridkan, seperti Yesus memuridkan. Saudara juga harus mengambil tanggung jawab memuridkan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah punya binaan? Apakah saudara sudah memuridkan jiwa-jiwa? Atau sudah memuridkan jiwa-jiwa, tetapi saudara tidak sungguh-sungguh, tidak konsisten, tidak serius memuridkan mereka, sehingga mereka tidak sampai kepada seluruh kebenaran, mentaati perintah Tuhan untuk juga memuridkan. Saudara harus memuridkan murid saudara sampai ia bisa memuridkan, dan muridnya juga kembali akan memuridkan. Begitulah seterusnya sampai seluruh bumi menjadi murid Yesus. Banyak orang di seluruh bumi akan menjadi murid Yesus. Inilah perintah yang terpenting yang harus saudara lakukan selama saudara hidup di dunia ini, sampai Tuhan datang kembali. Pergilah dan jadilah pemurid. Temukan murid, bina sampai bertumbuh, dan utus untuk juga memuridkan orang lain. Karena itulah tugas tanggung jawab saudara. Saudara harus mentaatinya, mengalirkan sungai kehidupan kepada orang-orang di sekitar kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, biarlah Tuhan menuntun kami, supaya dari dalam roh kami mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kami mengalirkan kebenaran ilahi, kami mengalirkan pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Kami bersaksi tentang Tuhan, kami menceritakan kebenaran yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hati kami. Kami menunjukkan kasih yang ada di dalam diri kami kepada semua orang. Terutama Tuhan, kami menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Kami mengulurkan tangan kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah tandanya kami mengenal Allah, dan tandanya bahwa kami telah dilahirkan baru. Kami berdoa saat ini, lawatlah setiap umat-Mu.
Biar tidak ada umat-Mu yang berdiam diri di bait Allah, di gereja, di tempat ibadah, di kelompok mereka, kelompok sel mereka, tetapi mereka pergi dan keluar memberitakan Injil lewat media sosial, media apa saja yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami mau mengambil tanggung jawab, bukan hanya melayani kelompok, tetapi lebih penting adalah melayani murid atau memuridkan satu orang, one on one. Tuhan, lawatlah jemaat-Mu supaya ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka lebih fokus kepada pelayanan one on one. Setiap orang mempunyai murid dan setiap murid mempunyai murid. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu supaya mengembangkan pelayanan pemuridan ini di dalam gereja lokal. Kemurahan dan kebaikan Tuhan menuntun kami untuk melakukan perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dari hati kami sampai pada hari kedatangan Tuhan kembali. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Ambil roti dan anggur di tangan saudara masing-masing. Mari kita bersyukur. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, untuk mengalami kuasa kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus atas hidup kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan melawat setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Lawatan Allah terjadi atas mereka. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan terjadi atas setiap umat-Mu. Karena mengingat, mengimani, mengalami kuasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan yang Tuhan beri bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih karena Engkau menguduskan kami. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami. Terima kasih karena oleh darah anak domba Allah kami telah dikuduskan, diampuni, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukan untuk menerima kutuk, tetapi untuk menerima segala berkat Allah. Terpujilah Tuhan. Kekasih Allah, angkat hosti di tangan-Mu. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Siapa makan tubuhku, ia memperoleh hidup kekal dalam dirinya. Karena tubuhku benar-benar makanan. Katakan, saya percaya ini adalah tubuh Kristus terpecah-pecah di kayu salib karena saya, supaya oleh bilu-bilu Yesus saya disembuhkan. Sekarang tubuhku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus, telah ditebus menjadi milik Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan aku percaya dari hidupku yang telah ditebus mengalir air kehidupan bagi orang lain, dan orang lain mendapatkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku terima tubuh Kristus terjadi dalam diri saya, kuasa mujizat, pemulihan, pengurapan, kuasa, kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawabku sebagai murid Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan. Angkat cawanmu. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perjanjian baru adalah karya Kristus yang menggantikan saudara dan saya mati di kayu salib, terkutuk di kayu salib sebagai orang berdosa, walaupun ia tidak berdosa, tapi menerima semua kutuk dosa karena saudara dan saya. Inilah darah perjanjian baru.
Dengan darah ini saudara ditebus. Dengan darah ini saudara telah dibasuh dari segala dosa dan kejahatanmu. Katakan, saya percaya. Dalam nama Yesus, darah anak domba Allah telah membasuh saya dari segala dosa dan kejahatan saya. Saya dikuduskan, saya dibenarkan, saya dilayakkan oleh karena darah anak domba Allah. Sekali untuk selamanya. Saya menerima waris kerajaan Allah. Saya menerima perjanjian Allah di dalam Kristus Yesus. Dan aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih untuk karyamu yang terbaik, yang terbesar. Anugerah Allah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku terima darah anak domba Allah menutup bungkus hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk karyamu yang terbesar di kayu salib. Terpujilah Tuhan untuk pengorbananmu yang telah mati di kayu salib menggantikan kami. Membebaskan kami dari segala kutuk dosa dan maut. Terpujilah Tuhan yang telah membeli kami dengan tunai. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kemuliaan kehormatan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Berkati semua umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat, yang jauh dibawa pulang. Aku berdoa yang terikat dilepaskan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan keyakinan kami terjadi dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Saudari Meise, Lilis, Ibu Agusti, dan anak Andre, Mikael Wendy. Berkati mereka dalam usia yang Tuhan tambahkan minggu ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan mereka nikmati. Dan masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Tuhanlah perlindungan mereka. Tuhanlah penjaga mereka. Tuhan yang menjaga keluar masuk mereka. Dan usia yang Tuhan karuniakan tidak habis percuma. Tapi digunakan untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Berdoa buat negara dan bangsa kami menghadapi COVID dengan segala bentuk eksesnya. Kami berdoa lawatan Allah terjadi atas bangsa kami sehingga dapat melewati situasi ini dan berkemenangan. Berkati pemerintahan Jokowi dan seluruh aparatnya supaya kokoh, kuat, dan berwibawa menghadapi semua persoalan-persoalan bangsa. Terlebih upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha meruntuhkan nilai-nilai dasar bangsa kami karena kepentingan dan keinginan kelompok-kelompok mereka. Kami berdoa, Tuhan lawatlah dengan belas kasihan Allah. Lawatlah semua elemen-elemen bangsa kami dengan belas kasihan Allah, supaya mereka dapat melihat bahwa pertolongan hanya dapat datang dari tempat yang maha tinggi, bukan dari kekuatan manusia yang serba terbatas. Hamba berdoa, berkat-Mu turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku
Kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Turunlah berkat anugerah dari tempat yang maha tinggi, yakni dari Bapa Surgawi. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntun engkau ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.